Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Wawan, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di perdagangan sesi 1 di hari ini. Pemirsa, sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,2% di level 8.101,630. Tentu saja datanya terus bergerak dan 5 saham yang masuk dalam jajaran target gainers, di antaranya adalah ada Real, MBMA, MTEK, kemudian Bumi dan DSSA. Top losers ada Bank Rakyat Indonesia, kemudian juga ada PTRO, ada Real, IMPC, kemudian juga ada Antam. Dan pergerakan dari sektoral, pemirsa, sektor kesehatan sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 1,08%, disusul oleh sektor teknologi dan non-cyclic. Sementara itu saham-saham ataupun sektor-sektor yang mengalami pelemahan signifikan diantaranya adalah sektor properti yang melemah di atas 3%, disusul oleh sektor industri 2,08% dan juga basic industries yang melemah 0,65%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka melemah 0,33% di level 50.347. SCI Singapura dibuka menguat 0,65% di level 4.468. Kospi Korea dibuka melemah 1,32% di level 3.989 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,12% di level 26.403. Dan berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Wawan. Pemirsa, diantaranya adalah ada BBCA, kemudian juga ada Astra International, INDF, dan juga Telkom. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Wawan. Pak Wawan, sebelum kita membahas mengenai saham-saham pilihan Anda di pagi hari ini, saya ingin membahas sedikit mengenai pengaruh dari perang tarif Amerika Serikat dan juga China. Walaupun mungkin sedang kemudian dicari resolusi-resolusi baru dengan rencana pertemuan dari kedua kepala negara, bagaimana Anda kemudian melihat signifikansinya kembali ke emerging market seperti Indonesia, dan apa yang bisa diantisipasi dari perang dagang berikutnya ini? Ya, secara umum memang sudah ada dialog kembali ya antara Amerika Serikat dan China, sehingga bisa diharapkan bahwa akan ada deal yang bisa win-win untuk kedua belah pihak. Sebetulnya sepanjang itu ada penurunan tarif untuk impor dari China, itu positif untuk emerging market, karena bagaimanapun juga China masih menjadi salah satu importir bahan baku terbesar ya dari emerging market. Tetapi kalau kita lihat tren yang terjadi, ya memang Presiden Trump ini sedikit susah untuk ditebak seperti apa maunya. Jadi pasar juga masih cukup berhati-hati merespon daripada berita bahwa akan ada deal untuk perang dagang ini. Karena saat ini yang sedang memanas adalah penambahan tarif untuk China dan juga pembatasan ekspor rare earth atau tanah jarang dari China ke luar. Ini yang menjadi salah satu poin yang akan dinegosiasikan dalam pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping. Tetapi secara umum, kalau terjadi deal, ini justru akan menurunkan efek-efek yang dianggap safe haven ya. Contohnya emas. Kalau memang terjadi deal, ya harga emas justru cenderung mungkin akan lebih turun. Jadi kita bisa lihat bahwa beberapa emiten kita yang terkait dengan emas itu mengalami koreksi harga kalau terjadi deal yang menguntungkan secara perang dagang. Oke, baik, jika terjadi deal yang menguntungkan, safe haven kemudian akan melemah, tapi beberapa kemudian juga masih dilihat sebagai satu hal yang dapat berpotensi untuk memberikan dampak mengenai pelemahan dari beberapa emiten-emiten begitu yang ada di Indonesia. Baik, kita bahas saham-saham pilihan di pagi hari ini, Pak Wawan. Diantaranya adalah BBCA yang Anda rekomendasikan buy. Analisis lengkapnya seperti apa, Pak Wawan? Ya, untuk BBCA kinerja Q3-nya solid sekali ya, labanya masih naik, lalu juga buyback dari BCA up to 9.300 itu masih berlaku sampai dengan akhir tahun. Jadi sulit untuk BBCA terkoreksi dalam gitu ya. Jadi level saat ini masih cukup menarik di bawah 8.500, sekitar 8.350, 8.300 akan menjadi entry point yang menarik kalau yang belum punya. Kalau yang sudah bisa dipertimbangkan untuk melakukan akumulasi up begitu, karena target akhir tahun ya minimal akan kembali ke level buyback BCA gitu ya, 9.200 sampai dengan 9.300. Baik, dari BBCA kita bergeser ke Astra International. Apa yang menarik dari Astra International ini, Pak Wawan?
Astra ini ada tiga hal. Satu, dia akan bagi dividen yang cukup besar di tanggal 31 Oktober nanti. Jadi cukup menarik untuk melihat efek daripada pembagian dividen ini ke Astra ya. Lalu juga dari sisi penjualan, ini Astra sudah mulai ada peluang ekspor trade shift antara US China ini kalau ada deal menguntungkan untuk Astra. Dan juga sebetulnya ya ini rumor, tetapi ada rumor bahwa Jardine sebagai shareholder terbesar dari Astra berniat untuk melakukan divestasi, dan ini membuat banyak konglomerasi lokal gitu tertarik untuk mengakumulasi Astra. Jadi target untuk Astra sendiri itu bisa sampai 7.000 di tahun depan. Oke, baik. Sudah lama tidak mendengar Indofood ataupun INDF direkomendasikan. Analisis lengkapnya apa yang membuat INDF kemudian kembali dilirik, Pak Wawan? Ya, untuk Indofood sendiri ini merupakan holding ya dari banyak bisnisnya Salim Group. Salah satunya ya ada Indofood CBP ada di situ, lalu juga ada Aali, ada minyak goreng, dan bahkan ada Indomaret pun ada di bawah konglomerasinya Indofood. Jadi kalau kita memang melihatnya bahwa terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi, lalu juga masyarakat juga akan diuntungkan dengan adanya BLT dari pemerintah, ini diharapkan ini akan menguntungkan untuk penjualan dari Indofood. Jadi target Indofood itu kembali ke level 8.000-an di tahun depan. Oke, baik. Dari Indofood kita ke Telkom, seperti apa Pak Wawan? Ya, Telkom ini secara katalis akan ada spin-off dari anak usaha ini yang diharapkan, lalu juga laba Q3 itu ada peningkatan dibanding sebelumnya, jadi ini bisa menjadi entry point yang menarik. Dan secara teknikal kalau Telkom bisa bertahan di atas 3.400-an itu menembus pola double bottom ya, jadi sangat mungkin untuk Telkom ini kembali menguat industri sampai akhir tahun ke level 3.800-an. Jadi kita rekomend buy untuk Telkom kalau mampu bertahan di atas 3.300. Oke, dilihat dari indikatornya window dressing di akhir tahun ini akan terjadi, Pak Wawan, atau seperti apa menurut Anda? Ya, secara umum window dressing itu dimulainya di bulan November, jadi kita tinggal bicara minggu depan gitu ya. Dan jarang sekali IHSG itu koreksi pada atau ditutup negatif pada bulan Desember. Jadi ya kalau window dressing ya biasanya saham-saham big cap itu tetap akan menjadi pilihan, jadi bisa dilirik oleh masyarakat. Oke, baik. Beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada BBCA, Astra International, kemudian juga ada INDF dan juga Telkom. Sejauh ini IHSG bergerak melemah di pembukaan perdagangan sesi 1. Pak Wawan, analisis dari Anda mengenai pergerakan IHSG di hari ini, support dan juga resistensinya seperti apa, Pak Wawan? Ya, kalau support pertama di 8.100 ya, saya lihat pagi ini lumayan kuat karena saham-saham konglo yang kemarin terkoreksi dalam sudah mulai pada rebound. DSSA, lalu juga Brand tadi sempat turun tapi sudah mulai naik lagi. Jadi supportnya di situ, support berikutnya di 8.000. Kemarin sempat tertembus tapi dapat ditutup di atas itu. Untuk resisten, kita akan mencoba kembali menembus 8.200, dan kalau itu tertembus ya all time high kita di 8.300-an, itu bisa menjadi target untuk mungkin bulan depan. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan Hendrayana. Semoga kemudian dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar hari ini dalam menerapkan strategi investasinya, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Wawan. Sampai jumpa. Selamat pagi, sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda berikut, saya dan juga rekan Syafa akan kembali dengan informasi menarik. Informasi apa yang akan disampaikan nanti, Syafa? Ya, pemirsa, nanti akan ada informasi dari emiten, diantaranya emiten Rumah Sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba hingga kuartal 3 2025. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini.